Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Hizkia Tamon, NIM 2114201060, Fakultas Keperawatan, kelas A3, semester 3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Keselamatan Pasien dan Keselamatan Kesehatan Kerja dalam Keperawatan dengan dosen pengampu Nurse Rivelino Hamal, Eskap MKes. Di video ini saya mengambil judul penyakit paru akibat kerja. Pengertian yang pertama, reaksi paru akibat paparan debu sehingga terjadi perubahan struktur paru. Kedua, kelainan tersebut umumnya permanen. Ketiga, bagian paru yang rusak adalah parenkim atau alveolus dan sekitarnya. Dan yang ketiga, bentuk reaksi paru bervariasi bergantung jenis debu pemaparannya. Contoh penyakit paru akibat kerja adalah asma, kanker, silikosis atau SiO2, asbestosis, batu bara, kapas, dan lain-lain akibat paparan debu beryllium, barium, besi, timah putih, dan lain-lain. Contoh kasus yang saya ambil yaitu dampak pajanan asap lilin batik malam terhadap fungsi paru dan asma kerja pada pekerja industri batik tradisional. Pendahuluannya, dampak pajanan bahan berbahaya terhadap kesehatan semakin bertambah dengan penggunaan zat kimia, pencemaran fisik, dan pencemaran biologi. Pajanan ini dapat menimbulkan gangguan fungsi paru. Kelainan atau gangguan tersebut sering dikelompokkan dalam kelompok penyakit paru kerja. Penyakit paru kerja penting dikenali karena dapat dicegah dan diobati. Penelitian dilakukan di industri batik tradisional Kampung Batik Lawengan, Surakarta pada bulan Februari sampai April 2008. Salah satu bahan yang digunakan dalam proses pembuatan batik tradisional adalah lilin batik. Lilin batik terdiri dari beberapa bahan yaitu parafin, gondorukem, koloponi, rosin, damar, mikrowax, dan lemak hewan. Kejadian asma kerja pada penelitian ini ditemukan 1 orang atau 2,3% dari 44 responden. Diagnosis asma kerja pada penelitian ini berdasarkan anamnesis bahwa responden tersebut mengeluh, mengi, dan sesak nafas dalam 3 tahun terakhir setelah 30 tahun bekerja sebagai pembatik, dan hasil pemeriksaan fungsi paru menunjukkan kelainan obstruksi dengan reversibilitas VEP1 lebih dari sama dengan 12% dan 200 mili pasca bronchodilator serta variabilitas diural APE lebih dari 20%. Kesimpulannya, terdapat hubungan antara pajanan asap lilin batik terhadap perubahan fungsi paru walaupun secara statistik tidak bermakna. Perbedaan yang bermakna secara statistik diperoleh pada nilai rata KVP dan VEP1. Pekerja dengan kelainan fungsi paru mempunyai rata masa bekerja yang lebih lama daripada pekerja dengan fungsi paru normal dan bermakna secara statistik. Terdapat hubungan bermakna antara pajanan asap lilin batik terhadap kelainan klinis. Kemungkinan besar asap lilin batik bukan merupakan faktor risiko terjadinya asma kerja karena pajanan asap lilin batik tidak menyebabkan pengaruh bermakna terhadap terjadinya asma kerja pada pekerja industri batik tradisional dan besarnya pengaruh tersebut lemah. Oke, baiklah, terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata dan sampai jumpa di video selanjutnya.